nama saya Romsi dengan nomor induk mahasiswa 857248032. Di sini saya akan melakukan praktekum IPA di modul 9 tentang bumi dan alam semesta di KP 1 udara dan batuan. Dan pada praktek ini saya akan mencoba melakukan praktekum di kegiatan yaitu tentang udara. Dan pada percobaan pertama yaitu saya akan melakukan percobaan tentang pembakaran memerlukan udara. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktek ini yaitu ada buah lilin, korek api, gelas 3 buah yang ukuran berbeda, 2 piring dan tabel pengamatan serta alat tulis dan stopwatch. Percobaan ini pertama kita letakkan kedua lilin di mangkuk dan nyalakan lilin tersebut serta ukur jarak sekitar 30 cm dan biarkan salah satu lilin dengan keadaan terbuka tanpa ditutup gelas, dan satunya lagi kita tutup dengan gelas yang berukuran berbeda-beda, yaitu gelas kecil, sedang, dan besar, dan amati lamanya api menyala dengan menggunakan stopwatch. Ulangi percobaan ini dengan ukuran gelas yang berbeda-beda, dan di sini terlihat lilin yang tidak ditutup tetap menyala dan tidak mengalami padam. Lakukan kegiatan ini berulang-ulang sehingga dapat hasil yang jelas. Bandingkan lama waktu nyala lilin pada setiap ukuran. Di sini saya dapat mengamati bahwa api membutuhkan oksigen dari udara untuk tetap menyala. Saat lilin ditutup dengan gelas, jumlah udara dalam gelas terbatas. Api akan padam. Gelas yang lebih besar mengandung lebih banyak udara sehingga lilin dapat menyala lebih lama dibanding gelas yang berukuran kecil. Percobaan ini menunjukkan bahwa pembakaran membutuhkan udara atau oksigen. Semakin banyak udara yang tersedia di dalam gelas, semakin lama lilin dapat menyala. Oleh karena itu, udara sangat penting dalam proses pembakaran. Dalam percobaan ini pertama saya mengisi air ke mangkok secukupnya. Letakkan lilin di tengah mangkok. Nyalakan lilin menggunakan korek api. Tutup lilin dengan gelas bening. Tutup lilin dengan gelas. Kemudian amati nyala lilin dan perubahan permukaan air di dalam gelas sebelum dan sesudah ditutup gelas. Catat hasil pengamatan hingga api padam. Penjelasan dari praktek ini, ketika lilin menyala, oksigen di dalam gelas digunakan untuk proses pembakaran. Setelah oksigen berkurang, api menjadi padam. Udara di dalam gelas kemudian memiliki tekanan yang lebih rendah dibanding udara di luar gelas karena tekanan udara luar lebih tinggi. Udara luar menekan permukaan air sehingga air naik dan masuk ke dalam gelas. Kesimpulan dari praktek ini yaitu bahwa udara memiliki tekanan dan bergerak dari daerah yang tertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Tekanan udara di luar gelas mendorong air masuk ke dalam gelas ketika tekanan di dalam gelas menurun. Dengan demikian, udara selalu bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Saya akan melakukan percobaan pada praktek ini yaitu tentang udara sebagai sumber energi yang bertujuan untuk mengklarifikasikan batuan. Adapun bahan yang saya gunakan dalam praktek ini yaitu ada balon, ada
selongsongan ballpoint, ada gulungan kawat, ada solatip dan gunting, dan alat tambahan yaitu karet untuk mengikat balon. Langkah pertama, saya meniup balon, lalu mengikatnya pada ujung balon dengan karet pengikat, dan selanjutnya kita rekatkan selongsong pada balon yang sudah ditiup dengan alat perekat. Tutup ujung selongsong agar udara tidak keluar saat balon dipompa. Letakkan karet pada permukaan yang datar. Lepaskan penutup balon selongsong sehingga udara keluar dari balon. Amati gerakan pada balon yang sudah direkatkan dengan selongsong ballpoint. Lalu catat hasil pengamatan. Saat balon ditiup atau saat balon digerakkan dengan memasukkan kawat ke dalam ballpoint, udara tersimpan di dalam balon sebagai energi. Ketika udara dilepaskan melalui selongsong ballpoint, udara keluar dengan cepat ke arah belakang. Dorongan udara yang keluar menghasilkan gaya yang mendorong karena ke arah berlawanan, yaitu ke depan. Semakin banyak udara yang tersimpan di dalam balon, semakin besar dorongan yang dihasilkan sehingga balon tersebut dapat bergerak lebih jauh. Kesimpulan dari praktek ini yaitu percobaan ini menunjukkan bahwa udara dapat menjadi sumber energi yang menghasilkan gerak. Udara yang keluar dari balon memberikan gaya dorong pada selongsong sehingga selongsong dapat bergerak. Dengan demikian, udara memiliki energi yang dapat benda.